digital. Kemudian yang kedua, sudahkah Bapak Ibu menggunakannya untuk mendukung pembelajaran di kelas? Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah menggunakannya mungkin dalam bentuk video pembelajaran, kemudian eh, Kahoot atau Quizizz, Bambuser dan lain sebagainya. Nah, apa media pembelajaran digital itu? Sebuah bentuk media pembelajaran yang canggih dan mengikuti perkembangan zaman, sehingga familiar bagi peserta didik dengan tujuan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu dulu lebih sering menggunakan PowerPoint untuk media pembelajaran. Namun untuk saat ini sudah sangat banyak media pembelajaran digital yang dapat kita gunakan. Seperti contohnya sekarang ada Canva, kemudian bisa menggunakan Google Sites juga, dan lain sebagainya. Kemudian faktor dalam memilih media pembelajaran, yang pertama, oh mohon maaf, ini tulisannya ke potong-potong nih. Yang pertama itu akses, Bapak Ibu. Akses di sini maksudnya adalah apakah peserta didik dan guru dapat mengaksesnya dengan mudah. Kemudian yang kedua ada cost. Cost di sini adalah biaya Bapak Ibu sekalian. Di mana akan lebih baik ketika cost atau biaya yang kita gunakan itu seminimal mungkin. Mungkin untuk daerah SMP saya itu daerah pinggiran ketika harus menggunakan AR atau VR itu biayanya sangat mahal gitu Bapak Ibu. Jadi upayakan menggunakan media pembelajaran yang bisa diakses oleh guru dan siswa. Kemudian teknologinya itu juga tidak memberatkan guru ketika mengaplikasikannya atau membuatnya. Kemudian siswa juga dapat mengakses teknologi tersebut. Kemudian interaktiviti itu kita juga harus mempertimbangkan apakah ada interaksi di dalam media pembelajaran yang akan kita buat. Karena saat ini yang dibutuhkan tidak hanya teacher center, tapi juga student center yang kita harapkan. Jadi anak juga ikut aktif dalam pembelajaran di kelas. Yang selanjutnya adalah organization. Organization itu maksudnya di sini sekolah mendukung atau tidak dalam membuat media pembelajaran tersebut atau dalam penggunaannya. Berarti sekolah kalau bisa menyediakan wifi yang mencukupi dan seterusnya. Kemudian novelty. Novelty ini kebersambungan di Bapak Ibu. Jadi nanti ini bisa digunakan secara berkesinambungan. Kemudian jenis media pembelajaran tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Bapak Adi. Ada multimedia interaktif, video digital, animasi, dan seterusnya sampai game edukasi, mohon maaf. Nah, di sini yang akan saya jelaskan adalah multimedia pembelajaran interaktif. Pengertiannya, yang multimedia pembelajaran interaktif merupakan bentuk media yang menggabungkan banyak unsur, dilengkapi dengan alat pengontrol. Alat pengontrol di sini tuh tombol navigasi. Gitu. Multimedia pembelajaran interaktif melibatkan berbagai unsur media seperti teks, foto, video, audio, animasi, dan grafis. Hal tersebut diharapkan anak lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi tujuan dari MPI ini itu anak aktif dalam pembelajaran, tidak hanya menerima materi saja seperti itu. Kemudian jenis-jenis dari MPI ada tutorial, drill and practice, kemudian simulasi dan instructional game. Untuk tutorial sendiri itu berarti di dalamnya tata cara. Kemudian drill dan praktis itu di dalam MPI biasanya harus ada tes atau soal latihan. Kemudian simulasi. Untuk simulasinya MPI itu bisa misalkan mensimulasikan tata cara menggunakan sesuatu. Kemudian instructional games di dalam MPI juga kita bisa menyisipkan game-game yang
interaktif dengan siswa. Kemudian media dalam MPI ada ilustrasi, video, dan audio. Kemudian komponen yang harus ada pada MPI yang pertama itu judul, sasaran, tujuan pembelajaran, uraian materi, pelatihan, referensi, dan pengembang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk